Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa ila al-laqi sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ila sahabati ajma'in. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى جميع بني من الأنبياء والمرسلين والأولياء بالشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصلين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله واجعل من جميع الملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا الشيخ مجيد العبد القادر الجيلاني خصوصا أحد الشيخ محمد الغزالي إن الله يقدس رواقه في الجنة ويعلي درجات فيها ويعيد علينا ببركاته وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض ومغاربها بريا والمغرب يا الله خصوصا من عفانا وعمادنا وجنتها ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وسادتنا وسادتنا يا الله ونخص خصوصا بأبوهم وعزهم وزوجته أصولهم وفروعهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعافهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله ونخص وسلم سيسبت العلم يا الله نفعنا بعلومه وببركاته والفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebelum nanti kita melanjutkan, akan melanjutkan kajian kitab Irsyadul Ibad, yaitu di halaman 13 faslun fi tahrimi takhiris sholat. Faslun fi tahrimi takhiri sholat, pasal yang menerangkan tentang haramnya mengakhirkan sholat dari waktunya. Haramnya mengakhirkan sholat dari waktunya. Sebelum nanti kita membahas tentang itu, perlu kiranya kita membahas sedikit terkait kita kemarin sering menyinggung tentang dosa. Apa sebetulnya takrif atau pengertian dosa dalam konsep Islam? Pinten sih tersebar 5. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait kemarin ada banyak bahasan termasuk dengan wudhu itu
sholat, ketika orang sholat begitu takbir, ketika ruku, sujud, itu dihapuslah dosa-dosanya, dan banyak ragam keterangan betapa amalan-amalan kita banyak yang bisa menyebabkan untuk menghapus dosa-dosa. Dalam serata keterangan itu yang dimaksud adalah dosa kecil, as-shaghair, piro-piro dosa cilik. Berarti eneng dosa cilik, ada dosa besar. Jadi sebelum ke sana, apa sebetulnya dosa? Dosa ya segala hal yang disebut dosa adalah segala hal yang tidak suka apabila orang lain mengetahui. Segala hal yang tidak suka apabila orang lain mengetahui. Rasa apabila orang lain tidak suka mengetahui tentang kita, itu dosa. Atau dalam konsep dalam konsep agama sering disebut maksiat. Artinya mendurhakai perintah Allah, keluar dari bertaat kepada Allah. Termasuk itu ayat Al-Quran yang menyebut tentang maksiat itu seperti di surat An-Nisa ayat 14. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuannya, wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan, maka niscaya Allah bakal masukkannya ke dalam api neraka. Walahu 'adzabun muhin, dan baginya siksa yang menghinakan. Jadi secara umum ya hal-hal yang melanggar perintah itu disebut maksiat. Hal-hal yang melanggar perintah Allah itu disebut maksiat. Nah, ada banyak keterangan tentang ada dosa kecil dan dosa besar, termasuk tentang istilah dosa besar atau al-kabair. Ini barangkali bisa panjangan cermati di halaman 123, di halaman 3. Bagaimana sebetulnya untuk menentukan ini masuk kategori tergolong dosa besar atau dosa kecil? Ini nanti ada kaidah-kaidah, ciri-ciri bahwa ini masuk dosa besar, bahwa ini masuk dosa kecil, dan seterusnya. Termasuk istilah dosa besar itu disinggung misalnya di surat Asy-Syura ayat 37. Surat Asy-Syura ayat 37. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Pada istilah kaba'iril itsmi, dosa besar. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi, dan bagi orang-orang yajtanibuna yang menjauhi kaba'iril itsmi, dosa-dosa besar. Memang ada di Al-Quran sendiri ini ada istilah kabair, itu dosa besar. Wal fawahisha, dan perbuatan-perbuatan kecil. Termasuk juga surat An-Nisa ada istilah kabair. Surat An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karim. Jika kamu menjadi dosa-dosa besar, in
Pasti jika kamu sekalian menjauhi kabair ma tunhauna anhu yukaffir ankum sayyi'atikum. Itu juga istilah dosa besar. Termasuk juga ada istilah kabair dosa besar di surat An-Najm. Di surat An-Najm ayat 32. Alladzina yastanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha inna rabbakum hasyim maghfirah. Sejenis dengan di surat Asyura 37 ada juga istilah kaba'iral itsmi. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Ini yang istilah-istilah dosa besar atau kabair yang disinggung di dalam surat Al-Quran. Ternyata juga disinggung juga dalam hadis-hadis. Oke, termasuk di bawah ini. As-sholatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati kafaratun lima bainahunna malam ta'tini al-kabair. Jadi antara sholat 5 waktu dan Jumat, antara sholat 5 waktu dan Jumat sampai ke Jumat berikutnya itu ada kafarat pelembur 5 kepada apa-apa ya. Maksudnya dosa bainahuna yang ada di antara sholat itu malam itu di al-kabair. Artinya dosa-dosa yang dilakukan antara Jumat yang 1 sampai ke Jumat berikutnya ini dilebur. Malam itu di al-kabair selagi orang itu tidak mengerjakan al-kabair dosa. Ini istilah al-kabair yang disebut dalam hadis. Termasuk hadis juga berikutnya lagi. Istaniu asyab'a al-mubiqat. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Istanibu asyab'a al-mubiqat. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Qalu berkata siapa sahabat, ya Rasulullah, wa ma hunna? Apa itu? Qala bersabda siapa kanjeng Nabi, asyirku billah wasyihar wa qatlun nafas alladhi khalila bil haq wa qulur riba wa qulul mal yatim wa tawla wa zahaf wa qadul muhsanati al mu'minati al ghafilati. Ini termasuk yang masuk kategori dosa besar juga. Istanibu asam al-mubiqat. Jauhilah olehmu 7 dosa yang membinasakan. Apa itu? Asyirku billah, yaitu menyekutukan Allah, syirik. Syirik menyekutukan Allah. Jadi menganggap Allah itu atau ada Allah yang lain, orang nyuwiji. Padahal yang disebut tauhid itu ya hanya mengakui Allah yang maha segala-galanya, hanya mengakui Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya. Tidak boleh mendua ada yang lain. Kalau mendua ya mentiga dan seterusnya ini disebut syirik. Wasihar, santet, sihir. Nanti kita juga akan membahas tentang sihir. Ini juga dosa besar. Wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haq. Wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haq, dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah illa bil haq kecuali dengan hak. Jadi dari kata-kata illa bil haq, membunuh jiwa yang diharamkan. Illa bil haq kecuali dengan benar, kecuali kalau membunuh dengan atas dasar hukum. Ada membunuh yang dibolehkan apa nih? Yaitu membunuh dalam perang. Atau orang itu setelah diproses di peradilan terbukti akhirnya divonis hukuman mati, maka dilaksanakan hukuman mati, akhirnya dibunuh. Ini yang bil haq. Jadi yang membunuh yang memang ada dasar hukum seperti itu, ini tidak termasuk membunuh yang diharamkan. Waklu riba, makan riba. Waklu mal yatim,
memakan harta anak yatim. Watawalla yawazakhaf, ya, lari atau kabur dari medan peperangan. Kabur dari medan peperangan termasuk dosa besar. Faqadhful muhsanati al-munat al-ghafilat, menuduh, ya, menuduh wanita baik-baik, ya, ya, menuduh terhadap wanita yang baik-baik, menuduh berzina terhadap perempuan yang baik-baik. Ini terkenal wanita baik-baik kok dituduh berzina, itu masuk dosa besar. Apalagi tidak bisa membuktikan. Berarti kalau perempuan itu memang bukan muhsanat atau ya bukan perempuan baik-baik, ya tidak termasuk itu. Ini ada artinya disinggung-singgung juga di hadis. Berikutnya ada juga yang menerangkan tentang adanya al-kabair atau dosa besar. Al-kabair tis'un. Hadis selanjutnya itu dari sahabat Abdullah bin Umar. Al-kabair tis'un, al-isyraku billah, wa qatlu nasamatin, wal firaru min az-zakfi, wa qadhul muhsanah, wa qadhul riba, wa qadhul mal yatim, wal haddu fil masjid, wal ladhi yastakhiru wa buka'ul walidain min al-uquq. Artinya hampir sejenis dengan yang di atas itu. Artinya di situ ada istilah al-kabair, istilah dosa-dosa besar. Nah, dari Al-Quran maupun Al-Hadis di atas ada keterangan-keterangan al-kabair dan seterusnya itu. Al-Quran, Al-Hadis ini bisa dipahami, ya, mafhumnya ada dosa besar berarti ada dosa kecil. Sebetulnya bagaimana kaidah-kaidah atau untuk mengetahui itu dosa besar, ini oleh para ulama ada diberikan kaidah-kaidah, dua bit atau gambaran dasar untuk menentukan itu masuk kategori itu dosa besar. Yang pertama, dosa besar adalah yang disebutkan dalam dosa besar oleh Allah dan Rasulnya. Kullu dhanbin utrika ali binasi kitabin aw sunnatin ujma'in annahu kabirun aw azim. Jadi ada nas-nas yang menyinggung langsung bahwa perbuatan tersebut, perbuatan maksiat tersebut ini digolongkan sebagai al-kabair. Itu yang pertama. Ketika ada nas memang menyebut hal tersebut dosa disebut sebagai al-kabair, ya itulah dosa besar. Jadi yang pertama, kaidah pertama, ini memang ada ketentuan dari Al-Quran maupun Al-Hadis bahwa hal tersebut, perbuatan maksiat tersebut ini digolongkan sebagai dosa besar. Yang kedua, kaidah yang kedua, dosa besar itu adalah setiap dosa yang diancam neraka atau kemurkaan atau azab. Ciri-cirinya juga. Ciri-ciri yang kedua itu menunjukkan bahwa itu sebuah dosa besar, biasanya diancam dengan neraka. Sebuah perbuatan maksiat dilakukan nanti diancam dengan neraka. Ada perbuatan maksiat kok nanti diancam, sanksi diancam dengan neraka, itu menggambarkan perbuatan itu dosa besar. Atau mendapatkan ghadab, kemurkaan atau laknat. Seperti ada hadis kan, laknatullah ala rosyi wal murtashi. Laknat Allah kepada orang yang nyogok dan yang disogok. Berarti korupsi, penyuap dan yang disuap, ar-rosyi wal murtashi. Ini dilaknat ini menggambarkan ada kata-kata laknat di situ, laknatullah ala rosyi wal murtashi. Ini menggambarkan perbuatan tersebut sebagai perbuatan dosa besar. Atau setidak-tidaknya ada kata-kata laknatullah, ya. Apa? Ada kata-kata azab, diazab, itu menggambarkan perbuatan itu sebagai dosa besar. Yang ketiga, ciri yang ketiga, kaidah yang ketiga,
Dosa besar adalah yang terdapat hukuman khusus. Ini yang sering kita singgung. Bagaimana sering kita menyinggung tentang bahwa di dalam kajian hukum pidana Islam atau fikih jinayat, hukum pidana Islam, hukum ditinjau dari berat ringannya. Hukum ditinjau dari berat ringannya sanksi. Ini ada dibagi menjadi ada yang masuk kategori hudud, ada yang masuk kategori kisos diyat, yang ketiga takzir. Hudud ini ya sebuah maksiat yang sanksi hukumannya sudah sedemikian rupa disinggung, diterangkan di dalam Al-Quran, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi, dan ini menjadi hakullah. Ini nanti yang membedakan dengan kisos. Hudud ini menjadi hakullah, yaitu yang ada 7 yang terkenal itu ya, murtad, zina, syirkoh, perampokan, qazab, menuduh orang baik-baik berzina, syuhrul khamr. Seperti contoh zina, ini kalau sudah terbukti nanti tidak bisa digugurkan. Jadi peradilan proses pembuktian hukum zina ketika nanti didapati sudah terbukti secara hukum, maka ya harus dilaksanakan hukum rajam dan seterusnya. Seperti pencurian, ketika pencurian itu sudah sampaikan nisabus syirkah, nisabnya pencurian, dan setelah dalam proses hukum itu terbukti sedemikian rupa, maka ya tidak bisa digugurkan. Nah, yang berbeda dengan kisos, jadi menjadi catatan hudud ini menjadi hakullah, ya tidak bisa digugurkan. Kalau kisos ini hukum itu telah ditentukan sedemikian rupa, yaitu yang terkenal itu adalah al-qatl, pembunuhan, atau pelukaan, al-jarfu. Orang memotong tangan orang, ya ganti tangan orang tersebut dipotong sebagai gantinya, ini kisos. Orang membunuh ya harus dibunuh pula. Dan seterusnya. Tetapi ini yang membedakan. Maka kisos ini dikenal sebagai pidana Islam yang terkait dengan hakul aibad. Ada ahli waris yang bersangkutan ini bisa menggugurkan hukuman itu. Contoh, orang membunuh, diproses, terbukti dia pelakunya sesuai hukum, dia harus dibunuh pula. Tetapi ini masih dikaitkan dengan ahli waris. Kalau ahli waris memaafkan, ya gugur hukuman mati itu. Atau ahli warisnya minta ganti denda, diat namanya. Oke, tidak usah dibunuh, tetapi harus membayar diat 1 miliar, 3 miliar, dan seterusnya. Jadi hukuman pokok menjadi pindah. Ini yang dikenal dengan, ada terkait dengan hakul aibah. Yang ketiga, ada yang dikenal dengan istilah takzir. Takzir ini hukuman-hukuman atau maksiat yang tidak ditentukan berat ringannya. Sanksi berat ringannya tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Quran maupun Al-Hadis. Nanti kebijakan itu diberikan kepada ya hakim. Jadi perbuatan-perbuatan memang yang tidak disinggung langsung di dalam dalil nas itu, masuk nanti disebut sebagai takzir. Kembali, jadi yang masuk kategori pidana khusus ini, murtad, zina, syirkoh, perampokan, qazab tadi itu, syurbul khamr, dan juga membunuh, melukai organ tubuh orang dan seterusnya. Ini ada sanksi hukumannya secara khusus, maka ini ciri-ciri bahwa itu perbuatan tersebut sebagai perbuatan maksiat tersebut sebagai dosa-dosa. Yang keempat, kaidah-kaidah untuk mengetahui bahwa itu termasuk dosa besar, dosa yang dinafikan pelakunya dari keimanan atau dari umat Nabi. Jadi kalau ada nanti dalam kajian-kajian kok itu dinafikan, orang yang melakukan perbuatan tersebut berarti tidak punya iman, orang yang melakukan tersebut berarti dianggap sebagai bukan umat Nabi. Itu menggambarkan perbuatan itu sebagai dosa. Ciri-ciri.
Yang nomor 5, dosa yang terdapat hukuman hadnya, gini wow, hukum hudud nih wow. Jadi hukum hudud yang 7 itu ini berarti termasuk orang yang melakukan maksiat melakukan pidana yang 7 ini wow, yang termasuk kategori hudud, ini termasuk dosa besar. Nah, bagaimana? Bagaimana kalau orang itu terpaksa konsekuensi orang yang melakukan dosa besar? Konsekuensi orang yang melakukan dosa-dosa besar. Itu terbang bawah, ya. Imam An-Nawawi menjelaskan terkait hadis ini. Maknahu anadzunuba ana dzunuba kullaha tukfar ilal kabaira fa innaha la tukfar. Artinya bahwa seluruh dosa itu pada dasarnya tukfar, bisa diampuni, ilal kabaira, kecuali dosa-dosa besar. Fa innaha la tukfar. Sesungguhnya dosa besar itu tidak bisa diampuni. Qala al-qadhi ayat hadzal madhkur fil hadis min ghufraniz dzunub. Ini keterangan Al-Qadhi Iyad, ya, mengatakan bahwa disebutkan dalam hadis memang seperti itu, yaitu keyakinan bahwa dosa-dosa akan diampuni selama bukan dosa besar. Dosa-dosa itu bisa diampuni selama bukan dosa besar. Malam tu'ta kemalam itu kabiratan wa madhabu ahli sunnah wal jamaah. Itu gimana ini? Dosa besar. Artinya kalau dosa kecil itu ya mudah, sampai wudu baca tasbih subhanallah hilang. Tetapi kalau dosa besar ya bisa diampuni, tapi ada dengan metode atau cara yang disebut dengan taubatan nasuh. Wanal kaba'ira innama tukfaruha at-taubatu aw rahmatullahi ta'ala wa fadluh. Bahwa pada dasarnya sesungguhnya dosa besar itu bisa diampunkan, bisa diampuni, bisa dihapus, yaitu dengan taubat. Atau dengan begitu gencarnya orang itu melakukan kebaikan-kebaikan, ya, dengan harapan nanti mendapat rahmat Allah dan mendapat fadl, ya kemurahan dari Allah, mendapat keutamaan dari Allah. Jadi artinya tetap orang-orang yang melakukan dosa besar, ya, ini tetap ada harapan untuk nanti dosanya dihapus. Dosa kalau sudah dihapus, ya, seperti orang yang tidak punya dosa. At-taibu minadzanbi kaman ladan balahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa itu nanti seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi terpaksa gimana ini sudah lalu saja bertaubat, taubatan nasuha itu seperti yang sering kita singgung. Taubatan nasuha itu harus ada azam, harus azam, niat menyengaja, ya, dan tidak akan mengulangi lagi. Niat di dalam hati, menyengaja di dalam hati, tidak akan mengulangi lagi. Setelah itu nanti banyak melakukan kebaikan-kebaikan agar kebaikan itu bisa menutup keburukan. Bisa dipahami ya? Selanjutnya ada sebetulnya 3 macam dosa. Bagaimana cara? Ada 3 macam dosa. Ada 3 macam dosa dan cara melebur. Sebagaimana sering dosa nanti dibagi. Ada dosa-dosa yang terkait dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nanti dosa yang terkait dengan sesama manusia. Beda cara melebur.
Terkait dosa kepada anak Adam ini sudah memang disebut dalam hadis Ibnu Majah itu kullu bani Adam khata'un. Setiap anak keturunan Adam itu berbuat dosa, buat keliru, salah. Kullu bani Adam khata'un. Setiap dari bani Adam itu berbuat dosa atau pernah berbuat salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang salah, orang-orang yang berdosa ialah yang mau bertaubat. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Terkait hal ini baris terakhir, Imam Al-Ghazali persisnya di dalam kitab Minhajul Abidin ini pernah menerangkan tentang garis besar ada 3 macam kategori dosa, penggolongan dosa. Keterangan Al-Ghazali itu bahwa secara garis besar dosa itu digolongkan menjadi 3 macam. Dan nanti bagaimana cara meleburnya 3 macam dosa tersebut. Fa'lam anna dzunuba fil jumlati salah satu aksamin. Ketahuilah olehmu bahwa dosa itu secara garis besar itu dibagi menjadi 3. Ahaduha tarku wajibatillahi subhanahu wa ta'ala alaika min sholatin aw shaumin aw zakatin aw kafaratin aw ghairiha fatubdo ma'amkanaka minha. Secara garis besar dosa itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu dosa meninggalkan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah kepada kita, seperti sholat, puasa, zakat, bayar kafarot, dan lain sebagainya yang ditentukan oleh agama. Agama menentukan kewajiban sholat, ya, orang itu tidak sholat, ya ini dosa. Jadi yang disyariatkan kepada manusia untuk melakukan, ya, kok tidak dilakukan, ya, ini dosa. Bagaimana untuk melebur dosa-dosa yang terkait dengan kewajiban kepada Allah, kewajiban melaksanakan, menjalankan syariat Allah ini? Maka untuk meleburnya, ya, engkau mengkodok kewajiban tersebut selagi memungkinkan. Ini cara meleburnya. Panjenengan tidak sholat. Bagaimana cara meleburnya? Ya melakukan sholat, kodok, seterusnya. Puasa, zakat, seterusnya. Jadi kategori dosa yang pertama ini adalah dosa yang berkaitan dengan berbagai kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah atas para hamba. Orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah seperti sholat, puasa, zakat, dan lainnya, maka untuk melebur dosa tersebut ia harus mengkodok kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan itu selagi memungkinkan untuk mengkodoknya. Sholat yang dilakukan karena lupa, tertidur, atau melakukan sholat namun dengan menggunakan pakaian najis di tempat yang najis atau alasan lainnya, maka sholat tersebut harus dikodok setelah memungkinkan untuk melakukannya, termasuk puasa wajib dan seterusnya. Zakat, haji, dan ibadah lainnya. Jadi kembali, dosa yang terkait keteledoran manusia, keteledoran kita dalam rangka menjalankan syariat, maka bagaimana cara melebihannya? Mengkodok kewajiban-kewajiban ibadah tersebut. Wasani zulu mubainik wa bainillahi subhanahu wa ta'ala kasyurbil khamar wa dhul mazamil aklur riba wal bidzalika wa tanatam ala dzalika ta'atuna fal baka ala tarkil audi ila misli abadan. Yang kedua, dosa-dosa di antara kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti minum khamar, meniup seruli, memakan riba dan sebagainya. Dosa-dosa seperti ini, untuk meleburnya maka engkau menyesali perbuatan tersebut
dan menetapkan hatimu untuk tidak mengulanginya. Artinya taubat tadi. Jadi kategori dosa yang ketiga ini adalah dosa yang berkaitan antara seorang hamba dengan Allah. Ini masih terkait dengan Allah. Jadi yang tadi itu dosa, ada perintah untuk melakukan, tidak melakukan dosa. Bagaimana jalan mengkodok? Nah ini yang kedua ini hukum Allah juga, tapi untuk meninggalkan, jangan minum khamar. Orang itu justru minum khamar, disuruh meninggalkan atau dilarang melakukan, malah melakukan. Bagaimana cara meleburnya? Dia harus bertaubat. Sebagai contoh perbuatan dosa yang masuk kategori ini adalah meminum minuman keras, berzina, memakan riba, memandang lawan jenis yang bukan mahram. Termasuk dosa. Memandang lawan jenis yang bukan mahram. Pandang cewek-cewek. Berdiam diri di masjid dalam keadaan junub. Ngertinya dari awake junub lah kok meneng wae orang metu nang jero masjid. Ini dosa, dilarang kok dilakoni. Memegang dan membawa Al-Qur'an tidak dalam keadaan suci. Kecuali darurat. Panjenengan merasa tahu bahwa dirinya tidak suci karena ada perintah. Memegang Quran harus dalam keadaan suci. Kalau tidak suci ya dilarang melakukan. Ya, itu berarti dia berdosa. Menggunakan harta untuk kemaksiatan dan lain sebagainya. Jadi yang terkait ada larangan-larangan, justru orang yang melakukan. Menurut Imam Ghazali, sebagaimana di atas tadi itu, dosa dalam kategori ini dapat dilebur dengan penyesalan ya, yang serupa selamat. Artinya dengan menyesali untuk tidak melakukan lagi. Dilebur wis. Tahu junub menjuru masjid menang dosa dia. Bagaimana meleburnya? Ya jangan getun banget tidak mengulangi pernah minum khamr. Bagaimana meleburnya? Ya niat untuk meninggalkan sama sekali. Dengan kata lain pelaku dosa kategori ini dituntut untuk bertaubat secara benar atau dapat melebur agar dapat melebur dosanya itu, yaitu yang dikenal dengan taubatan nasuhan. Ini tobat. Karena dengan tobat artinya kalau orang itu pernah melakukan ada apa? Memakan riba atau tidak melakukan zakat, dia sebagai gantinya harus melakukan kebaikan nanti yang sedekah dan seterusnya. Ini terkait sebagai penguat bahwa kebaikan yang dilakukan itu, kebaikan yang dilakukan itu nanti bisa menghapuskan keburukannya. Itu di surat Hud ayat 11, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Surat Hud ayat 114, bahwa kebaikan itu dapat menghilangkan kejelekan. Selalu taubat, tidak melakukan lagi dan melakukan kebaikan. Nanti kebaikan yang ada itu nanti bisa menghapus keburukan dahulu yang pernah. Dengan berdasar pada kedua dalil di atas, Lisa Ihsan Jambes menjabarkan beberapa contoh. Dosa meminum minuman keras dapat dilebur dengan bersedekah minuman yang halal. Dosa meminum minuman keras dapat dilebur dengan bersedekah minuman yang halal, seperti memberi minuman kepada sekumpulan orang yang sedang mengaji bersama. Dahulu pernah minum khamr tuh. Ya, saya ganti ini gue ngelebur dosa nebiyen aweh minum nang wong sing padha ngaji. Dosa mendengarkan ucapan-ucapan yang tidak baik dapat dilebur dengan mendengarkan bacaan Al-Quran. Dosa memakan harta riba dapat dilebur dengan bersedekah makanan yang halal dan baik.
Dosa berdiam diri di dalam masjid dalam keadaan junub dapat dihapus dengan beriktikaf di masjid. Dahulu pernah melakoni dosa, aku bahkan dulu tidak tahu juga, misalnya junub menang nang jero masjid. Setelah tahu itu dosa, iya ki. Bagaimana cara melakukannya? Ya sampean banyak-banyak iktikaf di masjid. Sebagai gantinya dulu pernah junub di dalam masjid. Dosa menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran dalam keadaan berhadas dapat dilebur dengan memuliakannya, banyak membaca dan menciumnya. Untuk dalam rangka melebur dosa pernah membaca Al-Quran tanpa wudhu dan seterusnya. Yang jelas untuk melebur dosa dalam kategori ini adalah dengan cara melakukan ketaatan dan kebaikan yang berkebalikan dengan perilaku dosa tersebut. Kebalikannya piye? Disik minum khamar, kebalikannya apa? Ya apa yang minum? Terus. Yang ketiga, dan ini yang nampak tadi, yang pertama adalah dosa yang terkait dengan syariat yang dilanggar, yang diperintahkan. Yang kedua masih terkait dengan hukum Allah, syariat Allah, yaitu untuk meninggalkan, jangan melakukan, malah dia melakukan. Yang ketiga ini, wasalis dunubu bainika wa bainil ibad wa hadza ashkalu was'al. Yang ketiga ini, dosa Anda terkait dosa kepada sesama, dan ini rumit dan berat. Dosa yang kepada sesama ini yang berat, cara meleburnya bergambar begitu sulitnya. Dosa kategori yang ketiga ini adalah dosa yang terjadi di antara sesama hamba Allah, sesama umat manusia. Dosa dalam kategori ini dianggap oleh para ulama sebagai dosa yang lebih berat risikonya dibanding dosa yang terjadi antara seorang hamba dengan Allah. Ini dikarenakan dosa antar sesama manusia lebih banyak menuntut tindakan-tindakan tertentu untuk bisa melebur. Dosa antar sesama umat manusia ini bisa jadi menyangkut harta benda, jiwa, kehormatan. Dosa antar sesama umat manusia ini banyak ragam. Bisa jadi menyangkut harta benda, bisa juga menyangkut jiwa, kehormatan, kesucian, ataupun agama. Nah, dari masing-masing ini memiliki ciri tersendiri. Untuk meleburnya itu ada ketentuannya sendiri. Contoh, bagaimana bila dosa berkaitan dengan harta orang lain? Orang itu mengambil harta orang lain. Perbuatan dosa antar sesama yang berkaitan dengan harta bisa berupa mengambil hak milik orang tanpa seizinnya, merampas, menjual sesuatu dengan adanya unsur penipuan, seperti menyebutkan cacat barang yang dijual, menjual dengan mengurangi timbangan, mencampur barang jualan yang berbeda kualitas tanpa sepengetahuan pembelinya, mengurangi upah kerja di jumlah yang semestinya dibayar, dan lain sebagainya. Bagaimana ketika nauzubillah kita pernah melakukan seperti itu, ini duanya terjadi. Misalnya jualan barang, padahal cacat jani. Jualan sarung. Ya, ini catat orang ngomong ini sarung api. Ya, jualan yang bisa mengurangi timbangan atau menyembuhkan kecacatan barang, termasuk ya jualan memang ada unsur-unsur kuat, ada tipu-tipu dan seterusnya. Untuk melebur dosa semacam ini, pelaku mesti mengembalikan harta yang didapatnya secara tidak sah kepada pemilik. Terus terang, ini yang terus terang, aku mau melakukan seperti ini terhadapmu, wahai si Zaitun, si Umarun, dan seterusnya. Ini bila mungkin. Namun bila tidak memungkinkan melakukannya, karena harta yang diambil telah tiada, atau karena ia tak memiliki apapun untuk mengganti dan mengembalikannya,
maka yang mestinya perbuat adalah meminta halal kepada dirinya agar harta yang telah ia ambil secara tidak sah itu direlakan dan dihalalkan. Aku tahu karo kue biyen yang ngapusi kue nilainya 1 juta, tapi aku saiki orang itu juga bisa balik. Nah, tapi jaluk maaf, jaluk ikhlasnya kalian panjenengan. Caranya seperti itu. Artinya apa? Kalau tidak melakukan seperti itu, ya untuk na'udzubillah dosanya tetap melekat. Ini yang dikatakan risikonya tinggi dan sulit. Secara meleburnya seperti itu. Bagaimana bila jalan itu tak mungkin dilakukan disebabkan misalnya sang pemilik harta tak diketahui keberadaannya atau telah meninggal dunia? Lah wong kasih dijahati dulu wis ora enek atau wis pindah, kita tidak tahu. Bagaimana kita akan menghadap? Kita dahulu pernah berbuat terkait muamalah seperti itu, ya orangnya sudah tidak ada sekarang, pindah atau bahkan sudah meninggal. Maka jalan yang bisa ditempuh adalah dengan bersedekah atas nama pemilik barang tersebut bila memungkinkan. Jadi panjenengan sebagai gantinya, duh aku tahu ngapusi wong kae nilainya 1 juta, wong wis ora ning atau wong wis mati. Maka sebagai gantinya panjenengan bersedekah uang senilai itu, okay, dikhususna khususon ya ini aku awet gosi yang bersedekah dengan harapan nanti ini yang pernah kita singgung juga, dengan harapan nanti di akhirat nih ketemu orang aku nyeruk ijol ijol ganjaran nek kowe ora di ganjaran plus nggo ijol ndekku ya iki ndek kowe lek ketawekan kowe dengan harapan nanti dia yang bersangkutan itu bisa merelakan dan mengikhlaskan. Bila langkah itu juga tidak mungkin dilakukan, maka perbanyaklah melakukan perbuatan-perbuatan baik, amal-amalan soleh, dan ketaatan-ketaatan yang sekiranya besok di hari kiamat saat kebaikan itu ditimbang bobotnya sebanding dengan bobot perbuatan zalim yang dilakukan kepada sang pemilik harta. Bila tidak, maka bersiaplah untuk menanggung dosa pemilik harta yang dizalimi itu. Dan bila itu terjadi, maka kerugian dan kecelakaan akan menimpa pelaku dosa semacam. Jadi, ini yang dikatakan sulit ketika dosa atau kesalahan-kesalahan itu terhadap sesama. Dan satu-satunya cara seperti itu harus langsung. Kalau tidak mungkin, kalau kita misalnya sering gengsi, gengsi, harga diri, malu dan seterusnya. Akhirnya jadi 11 sampai orang yang meninggal baru sempat dialog ridon, ikhlas-ikhlasan dan seterusnya. Mengembalikan yang diwaris. Mengembalikan, ya bisa juga itu termasuk. Masuk. Jadi kalau pasal ini bagus, kalau tidak ada ahli warisnya tidak ada, tidak diketahui domisilinya dan seterusnya, ya dengan cara ya kita berbuat baik, saudara-saudara dan seterusnya, mengkhususkan kepada yang bersangkutan. Tidak cukup sampai di sini, ia juga mesti benar-benar bertaubat kembali kepada Allah, berdekat-dekat mendekati kepada Allah dan menaati kepadanya lahir dan batin agar kelak di hari kiamat ia berkenan memintakan kegiatan kepada orang yang dizalimi harta. Selalu. Jadi kalau orang yang merasa benar-benar ingin melebur dosa terhadap sesama, aduh aku tahu disalah karo kae. Iki aku ya orang memungkinkan, wis ora eneng, ahli waris ora eneng, seterusnya. Perbanyak Fatihah, kirim-kirim apa kepada yang bersangkutan. Dengan harapan nanti di akhirat orang yang pernah kita zolimi itu ini rela memaafkan kita. Jadi gambarannya bisa ketika dia kali ketemu, kowe biyen zolimi. Ya aja keras-keras ra. Karena aku ya kirim wae kowe. Oh iya juga ya. Oh iya ya. Ya jaluk ikhlas. Oke.
Dan orang terkirim plus ya harus langsung ya. Kita tetap berbuat baik pada bersangkutan. Demikian secara beruntun jalan yang mesti ditempuh untuk menghapus dosa antar sesama bila kezaliman yang dapat menyangkut harta. Ini kalau harta tadi ya, tentang harta benda. Sekarang bagaimana kalau menyangkut jiwa? Kita menzalimi yang terkait dengan jiwa, menyangkut harta, tentang muamalah, ke harta bendaan. Bagaimana kalau itu menyangkut tentang jiwa? Diterangkan orang yang melakukan kesalahan pada orang lain yang berkenaan dengan jiwa, seperti membunuh misalnya. Ini kan melanggar, menyerobot nyawa orang. Serobot dibunuh. Maka ia bisa melebur dosa perbuatan zolimnya itu dengan memberi kesempatan kepada orang yang dizolimi atau kepada ahli warisnya untuk melakukan kisos kepada dirinya, menyerahkan diri. Yaitu tadi kisos itu yang terkait dengan nyawa itu mengikhlaskan, atau karena kisos tadi seperti kita singgung, kisos ini termasuk pidana kisos ini termasuk yang terkait dengan hakun ibad, terkait dengan hak hamba, artinya terkait dengan ahli warisnya itu, misalnya membunuh, maka silakan menghubungi ahli warisnya. Ya, kalau dia ingin lepas dari dosa membunuh, maka dia ikhlas untuk dikisos dibunuh pula, atau disepakati di situ dengan bentuk diat, ganti rugi senilai sejumlah uang dan seterusnya. Sepakati, oke lah, kamu tidak usah dibunuh untuk melebur dosamu, tapi bagaimana kalau kamu mengganti sejumlah uang 1 miliar, 5 miliar dan seterusnya? Sanggupi transaksi diberikan dan seterusnya, ya lebur dosa membunuh. Namun bila hal ini tidak mungkin karena orang yang dizalimi atau keluarganya tidak diketahui, ahli warisnya tidak ada, telah meninggal semua, maka jalan yang mesti ditempuh adalah bertaubat kepada Allah, mendekat dan merujuknya agar kelak di hari kiamat ia berkenan memintakan maaf dan keridhaan kepada orang yang dizalimi. Sama seperti itu. Ahli waris tidak ada, seorang yang kafir, gimana? Ya, kirim-kirim Fatihah tadi itu, sedekah, Fatihah ditujukan untuk orang yang pernah dahulu diserobot nyawanya, dengan harapan nanti orangnya itu mengikhlaskan memberi maaf pada kita di akhirat nanti. Kalau dosa terkait dengan nyawa. Sekarang bagaimana yang ketiga itu? Kalau menyangkut dengan kehormatan atau nama baik. Bagaimana bila dosa itu menyangkut harga diri, kehormatan atau nama baik? Bila kesalahan itu atau dosa itu berkaitan dengan nama baik seseorang, seperti menggunjing, menuduh, membuat berita bohong, yang elek-elek lah. Ini harga kayak dia membuat kebohongan. Nah, ini biasanya rawan ketika di musim-musim pilkada. Kalau musim pilkada itu ada yang namanya black campaign, ya, negatif campaign, kampanye hitam ya kampanye yang palsu. Apa? Hoax bohongan. Kalau negatif campaign ini kampanye memang fakta, kejelekan dia fakta, tapi namanya negatif campaign, kampanye negatif, tapi itu fakta. Kalau yang black campaign ini mengatakan jelek tapi bukan fakta, itu disebut fitnah. Karena orang melakukan gencar, melakukan dosa-dosa seperti ini, buat bohong, mencaci maki. Bila sebelumnya ia menuduh, mencaci atau menggunjing di hadapan seseorang, maka di hadapan orang itu pula ia mesti menyatakan pengingkaran terhadap pelaku salah. Jadi cara melebihnya begini. Kalau dia dahulu memfitnah orang, memfitnah si A kepada si B, dia harus membalik. Wahai B,
Aku tahu ngomong bahwa begini, bohong, kayak orang bener. Ini karanganku dewek. Baru lebur. Kalau tidak melakukan itu, ya orang lebur dosa kepada sesama. Ia mesti menyebutkan bahwa apa yang pernah ia katakan adalah suatu kebohongan. Dengan itu semua, ia mengembalikan nama baik orang yang dizaliminya. Dalam rangka mengembalikan harga diri orang itu. Tak cukup sampai di situ, ia juga mesti meminta maaf dan halal kepada orang yang dicemarkan adanya itu. Itu ada dua yang dilakukan. Orang yang pernah didodoli fitnah itu harus dibalik. Terus dia menghadap yang inti dia harus menghadap pada orang yang difitnah. Aku tahu fitnah kue biar. Aku dodolan ngeleng-ngeleng kue neng wong 10. Kae sepurane ya. Eneng mau kelakuan ini betul. Berarti apa? Bodoh. Dosa ini bisa lebur caranya dengan seperti ini. Ini dikatakan dosa-dosa yang dikatakan rumit kalau itu terkait dengan antara sesama manusia. Jadi sebagai kesimpulan, bahwa peleburan dosa terhadap sesama manusia, ini adalah dengan meminta maaf dan halal kepada orang yang disalahi bila mungkin. Bila tidak, maka tak ada jalan lain selain berdekat kepada Allah. Dia selalu mohon kepada Allah. Kirim Fatihah kepada yang bersangkutan dan seterusnya. Semoga dia kadang-kadang kan pada uripe dijawabin orang bilang, tiba-tiba kowe ngelakoni fitnah aku disebaran wong 50. Akeh nemen kowe. Maki kowe ngaku tapi aku pegel aku. Ora tak sepura. Ya kaya ngono lah dan seterusnya. Sampai meninggal pun ora gelem nyepura. Jadi jalannya itu selalu mendekat kepada Allah. Si orang itu dikirim Fatihah, nggih. Semoga nanti di akhirat bisa maafkan. Gini gue hitung-hitungan nih. Ya Allah, apaan kirim bae nang gue. Masa orang tekan tak? Ya tekan, nemangkan nih. Makanya terkait itu, ini penting, nilai pentingnya kita untuk melakukan nebus dosa sesama hamba itu. Cara meleburnya hanya seperti itu. Nah, padahal orang sulit mengatur seperti itu. Bagaimana? Perbanyak ini selalu mendekat, termasuk jangan lupa kirim Fatihah hadoroh niku nggih. Usolila jamil muslimin wal muslimat dan seterusnya. Ini dengan harapan selalu seperti itu. Jangan lupa lafaz itu. Ini nanti akan sampai kepada mereka yang ketika di dunia kita sempat maaf-maafan, nang akhirat ini dengan seperti ini bisa peluang kita nanti dimaafkan oleh yang bersangkutan. Gue biar ngelakoni anu nang aku, ya tapi kan kirim terus, aku mesti bisa kan gue termasuk keneng juga. Akhirnya oh iya juga, iya aku merasakan itu kirimanmu. Akhirnya jadi abot ngelakoni itu mendekat. Kalau memang mungkin kita malu ya kirim Fatihah secara khusus atau ya secara umum itu. Jangan lupa sering kita hadroh itu bila jamil muslim dan seterusnya. Ini karena kita hampir tidak ada orang yang terlepas dari dosa kepada sesama. Sebagai penutup, itu 3 macam kategori dosa dan cara meleburnya, termasuk masih dalam nanti akan kita dalam bahasan kita akan sering ketemu dengan lafaz-lafaz ini dosa cilik, dosa gede. Nah ini dengan harapan kita sudah mendapatkan gambaran
apa itu konsep dosa dalam Islam yang besar, yang kecil, dan seterusnya. Bahkan ada ulama namanya Imam Az-Zahabi ini menulis Al-Kabair. Ada di dalam dikumpul dalam satu kitab jenenge ini Al-Kabair. Dosa-dosa besar. Ada 70 termasuk kategori dosa besar. Ada 70 ini kok yang sering kita singgung tadi juga seperti syirik, sihir, durhaka terhadap orang tua, tidak taat kepada suami bagi istri. Jadi istri wajib taat kepada orang taat, ya dosa besar. Mendikali ada fardu, maksiat, zina dan seterusnya, membunuh, minum arak, khamar dan seterusnya. Nah, ini yang belum dapat, itu yang dosa besar sering kita mendengar. Apa sih dosa cilik? Nah, contoh-contoh yang termasuk dosa kecil, ya selain yang termasuk dosa-dosa besar itu, yang tidak termasuk dosa besar itu berarti digolongkan sebagai dosa kecil. Contohnya seperti melihat wanita yang bukan mahram tanpa ada keperluan, ini dosa, tapi dosa cilik. Tapi sampai gini neng dalan apa nih mau pasaran gini. Duduk makro, ini diteliti dosa, nah dosa cilik kan kau sembiang, kan dosa tak sama neng pasar, delengi mau macam-macam, kau sembiang beduk, sembiang beduk protol kafe. Jadi modal-modal itu dosa cilik itu protol. Bersalaman antara laki dan wanita yang bukan mahram, ini dosa, contoh dosa cilik juga. Laki mulanya kan engke lah, makanya kan ya dosa cilik salaman Pak. Jadi termasuk kiai-kiai kita ya tetap salaman. Iki dosa jenis dosa cilik, kok sembiang wis protol. Jadi ngingat, duh, nek ora gelem gelap banget lah salaman. Tidak menjawab salam, termasuk salamnya dikirim lewat email, lewat surat. Jadi jawab satu wajib. Dosa itu ada yang sama jawab, ya dosa. Dosa cilik, dosa sembiang protol. Tidak menghadiri undangan tanpa uzur, sampai diundang tanggane, kok orang ya dosa. Bercakap-cakap ketika khotib sedang khutbah, khutbah kon anu ngobrol dewek ya dosa cilik. Menyentuh Al-Quran tanpa wudu, menggunakan bahasa orang lain yang gosok, wong ora pamit, memubazirkan makanan dosa juga dan sebagainya. Oke, sebagai penutup termasuk kafaroh. Kafaroh niku untuk melebur dosa. Apa kafaroh dosa atau pelebur dosa-dosa itu? Kalau dosa besar menjalani termasuk hudud ya hudud. Atau orang dia perang sampai mati syahid, itu disebut pelebur dosa juga. Yang dosa kecil cara meleburnya ya secara umum, samping kepada yang bersangkutan harus memperbanyak istighfar. Itulah pentingnya kita selalu istighfar karena kita dalam keseharian kita ini penuh dengan kesalahan-kesalahan. Semanten jam itu.
Betul. Oke, kita lanjutkan besok. Termasuk melanjutkan kitab Isyadul Ibad ini faslun fi tahrimi takhiri sholat, membahas tentang haramnya mematikan sholat. Semantan akhir kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Dalam permintaan maaf itu tidak disebutkan